Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Selamat Setiawan dan selamat datang kembali di channel saya. Di channel ini saya membahas berbagai tips dan trik menghafal Al-Quran, motivasi menghafal Al-Quran, juga tema-tema lain yang berkaitan dengan Al-Quran. So, jika Sobat Quran tertarik dengan tema tersebut, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan ragu untuk mengkliknya, karena insya Allah bermanfaat. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa mungkin sering dianggap hal yang biasa, bahkan lebih sering diabaikan. Mungkin kita ingat betapa lupa pernah menjadi kebiasaan yang menyebabkan kita tidak mampu menguasai pelajaran di sekolah, lupa hafalan, dan sebagainya, yang pengaruhnya sering bikin jengkel. Maka lupa itu bukan masalah yang kecil. Banyak sebab yang menghantarkan seseorang pada kondisi lupa, yang secara garis besar bisa kita kelompokkan dalam dua hal. Yang pertama adalah lupa yang datang secara bertahap, karena pengaruh dari jaringan sel-sel yang semangatnya layu karena tidak diperbaharui. Sebagian orang menyebut keadaan seperti ini sebagai kembali pada keadaan yang alami. Sesuatu yang tidak diperbaharui akan menjadi layu secara bertahap sampai pada kondisi di mana kita tidak bisa mengingat sama sekali. Dan yang kedua adalah ingatannya terhalang. Sebab yang menonjol diantaranya, yang pertama, masuknya hafalan lain yang serupa sehingga melepaskan berbagai hal yang sudah dihafal sebelumnya. Ini banyak terjadi pada penghafal, di mana ketika mereka menghafal target yang baru, hafalan lamanya hilang. Sebabnya adalah karena ketika menambah hafalan baru tidak diiringi dengan memperbaharui hafalan yang lama. Dan yang kedua adalah benturan yang dapat menyebabkan hafalan kita menjadi hilang. Ini adalah proses alami di mana sebuah kecelakaan menimpa kita dan merusak memori kita. Ini tidak bisa kita salahkan sama sekali. Dan yang ketiga adalah perasaan tertentu yang mengkristal di dalam jiwa, seperti rasa takut dan sebagainya. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan inti topik ini tentang bagaimana mekanisme menjaga hafalan Al-Quran dari lupa. Karena sudah umum diketahui oleh para penghafal Al-Quran bahwa menghafal lebih mudah daripada menjaga hafalan itu sendiri. Dan ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hafalan agar tidak lupa. Yang pertama adalah mengulang-ulang secara teratur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Ibnu Umar bersabda, sesungguhnya perumpamaan ahlul Quran seperti penggembala unta yang selalu mengikat untanya. Jika ia tetap menginginkan unta itu, ia akan memegangnya. Akan tetapi jika ia membebaskan unta itu, niscaya ia akan pergi dari penggembalaannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Ash'ari. Dan yang kedua adalah mendengarkan bacaan orang lain. Seseorang yang sekalipun cerdas dan pintar tidak luput dari kelemahan. Dengan kata lain, suatu saat dia juga bisa mengalami lupa. Maka dengan mendengarkan bacaan orang lain akan membantu Sobat Quran untuk tetap melekatkan hafalan Sobat Quran dalam ingatan. Ibarat unta yang ada di hadis tadi, mendengarkan bacaan orang lain akan mampu mengencangkan kembali ikatannya sehingga unta tersebut tidak akan terlepas. Dan yang ketiga adalah mengkaji dan merenungi maknanya. Hal ini merupakan tujuan dari diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidakkah mereka menghayati atau mendalami Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, pastilah mereka akan menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Surat An-Nisa ayat ke-82. Maka seorang penghafal Al-Quran selain menghafal ayat-ayatnya, seyogianya juga mempelajari makna dan juga tafsir yang terkandung di dalamnya dan kemudian mengamalkannya. Kemudian upaya yang keempat yang bisa kita lakukan adalah menjauhi maksiat dan dosa. Banyak asar yang menyebutkan tentang anjuran-anjuran untuk meninggalkan maksiat karena bisa membuat lupa.
Kisah yang sangat masyhur yang mungkin sobat Quran juga pernah mendengarnya adalah ketika Imam Syafi'i mengalami penurunan kualitas hafalannya, sehingga ada ayat-ayat yang beliau lupa. Kemudian ketika beliau mengadu kepada gurunya, maka gurunya menasihati untuk menjaga diri dari maksiat. Karena bisa jadi penyebab beliau lupa hafalannya adalah karena maksiat yang dilakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing dan memudahkan kita semuanya untuk terus berada di jalan para penghafal Al-Qur'an, berada di jalan para penjaga kitab Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Kita bertemu lagi di video yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.